Miss Amelia Reynolds. Let's go. Alex, you can't leave so soon. The party's just getting started. Not so fast. Film ini akan berfokus pada dua orang agen MI6 bernama Matt dan Emily yang ketika pagi itu sedang menunggu perintah dari markas pusat untuk menuntaskan sebuah misi di negara Rusia. Hello? Okay, we got confirmation from MI6. Hey babe, we got the call. You ready? Matt lalu meminta Emily untuk segera bergegas menyiapkan dirinya setelah mereka mendapatkan lampu hijau dari markas pusat untuk segera bergerak menuju ke lokasi target mereka. Tetapi nampaknya Emily seperti sedang terpikirkan oleh sesuatu setelah dirinya mengetahui kalau hasil tes pack miliknya positif hamil. Sebelum masuk ke rumah targetnya, Emily sempat meminta Matt untuk tidak membawa senjata miliknya, lantaran target mereka sedang merayakan pesta ulang tahun anaknya. Emily hanya takut, bila terjadi baku tembak, anak-anak yang ada di dalam sana bisa terguncang secara emosinya, meskipun mereka semua anak-anak dari para mafia dan juga gangster. Oh, Matt, nice car. Chuck, seorang rekan mereka di MI6 yang mengawasi pergerakan mereka berdua, mengatakan kalau di sana mereka akan menyamar sebagai Tuan dan Nyonya Lemeu, pasangan suami istri bandar senjata dari Perancis yang kebetulan mereka tidak bisa menghadiri undangan pesta tersebut. Target mereka adalah Balthazar Gore, seorang mantan agen KGB yang kini memimpin gangster Volka dan merupakan salah satu teroris paling berbahaya di Eropa Timur. Berbaurlah dalam pesta tersebut dan segera temukan dia agar mereka berdua bisa mendapatkan sebuah barang berbahaya yang tersimpan di dalam ruang kerjanya. We have eyes on Gore. All right, you know what to do. Close him. Hello, I'm Melody Lemieux. My name is God. Voice and print acquired. Setelah berhasil mendapatkan sidik jari dan juga suaranya, mereka berdua lalu segera bergegas menuju ruangan kerja Gore untuk mengambil sebuah barang yang tersimpan rapat di brankas miliknya. All right, let's make sure that print transfer. Balthazar Gore. Matt bertanya kepada Chuck tentang barang apa yang mereka ambil ini, karena terlihat barang ini tidak begitu berbahaya bagi dirinya. Chuck lalu mengatakan kalau itu adalah kunci ICS, sebuah kunci utama atau pengendali sejumlah infrastruktur terpenting yang ada di dunia. Bisa berupa pembangkit listrik, bendungan, ataupun reaktor nuklir. Dan bila dipegang orang yang salah, kunci itu bisa menciptakan tragedi Chernobyl yang lainnya. Tiba-tiba brankas tersebut terkunci otomatis yang tentu saja menyebabkan alarm keamanan ruangan tersebut berbunyi, hingga akhirnya membuat beberapa pengawal Gore masuk ke dalam sana untuk melihat dengan apa yang sedang terjadi. Sekeluarnya mereka dari sana, setelah mereka berdua berhasil melumpuhkan beberapa penjaga rumah tersebut, Chuck lalu meminta mereka berdua untuk segera pergi menuju ke titik pertemuan yang di mana Baron Andrew dari MI6 telah menunggu kedatangan mereka berdua. Dan Chuck berpesan kepada mereka berdua untuk tidak mengatakan apapun tentang kunci ICS, karena akan sangat berbahaya bila banyak orang mengetahui hal tersebut. Mereka berdua pun akhirnya telah sampai di hanggar pesawat MI6 untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju ke tempat Chuck menggunakan jet pribadi milik organisasi MI6. Baron dan Emily dulunya sempat dekat, sebelum akhirnya Emily memilih Matt untuk menjadi tambatan hatinya. Baron sempat menyarankan Emily untuk kembali pulang saja ke Inggris, agar dia bisa bergabung dengan dinas intelijen yang berada di sini. Namun sepertinya Emily enggan bila dia harus kembali ke Inggris, karena baginya hidup di Amerika terasa lebih baik daripada dia harus kembali ke Inggris. Di dalam jet pribadi tersebut, Dylan sang pramugara jet sempat menawari mereka berdua dengan sebotol anggur untuk menemani perjalanan panjang mereka. Namun Emily menolak hal tersebut, yang tentu saja membuat Matt curiga karena biasanya mereka berdua selalu minum anggur setelah menyelesaikan tugas mereka. Emily pun lalu mengatakan kepada Matt kalau dirinya saat ini tengah hamil anak mereka berdua, yang tentu saja membuat Matt agak terkejut karena hubungan mereka berdua belumlah terlalu lama. Emily sebenarnya juga tidak terlalu percaya dengan kehamilannya. Akan tetapi dari 5 alat tes pack yang diujikan ke urinnya, hasilnya menunjukkan kalau dirinya positif hamil anak mereka.
Matt sebenarnya sangat senang mengetahui Emily hamil, meskipun mereka berdua baru beberapa bulan menjalin hubungan. Dia pun juga menyetujui bila mereka harus melanjutkan hubungan mereka berdua ke jenjang pernikahan, karena baginya hidup bersama dengan orang yang dicintainya akan terasa sempurna. Emily pun senang bila Matt mau melanjutkan hubungan mereka hingga sampai ke jenjang pernikahan. Namun berdasarkan pengalaman pribadinya, mempunyai anak tidaklah cocok dengan pekerjaan mereka saat ini. Jadi Emily berpikir kalau lebih baik mereka berdua keluar dari pekerjaan mereka sebagai mata-mata. Tiba-tiba Emily merasakan mual di perutnya, hingga dia ingin pergi ke kamar mandi untuk sekedar mengeluarkan sesuatu dari dalam perutnya. Namun ketika dia ingin masuk ke dalam sana, Dylan menahannya dan mengatakan kepada Emily kalau toilet kamar mandi ini sedang rusak, yang tentu saja membuat Emily dan Matt menyadari kalau jet pribadi ini telah dibajak oleh para gangster. We want the key. Like the fellow I kissed her, the one said, ain't that a kick? Was completely black, the room I had to go. Ain't that a hole? If this is just a I go grinning just to be giving it's gonna be. It's just like a full spread. Sebenarnya mereka berdua cukup berhasil untuk mengalahkan beberapa preman yang ada di dalam jet tersebut. Namun sadarnya Dylan dari pingsannya membuat keadaan semakin kacau, karena tak sengaja tembakannya malah meleset mengenai sang pilot ketika dia akan menembak Emily. If this is my life, it's gonna be. We'll be wet. Matt meminta Emily untuk pergi sendirian dari sana, karena hanya ada satu parasut yang bisa digunakan untuk mereka bisa keluar dari sana. Matt lalu berpesan kepada Emily untuk menjaga anak mereka berdua yang nantinya akan tumbuh tanpa kasih sayang ayahnya. Namun Emily tidak peduli dengan apapun yang dikatakan oleh Matt, yang lalu mendekapnya agar mereka berdua bisa keluar dari dalam kabin pesawat bersama-sama. Em, what you doing? Don't let go! See that clearing down there? Okay, hold on. Setelah mereka berdua bisa selamat dari peristiwa tersebut, Matt mengatakan kepada Emily kalau mereka tidak bisa terus begini, terutama dengan kehamilan ini. Para penjahat itu tahu kalau mereka berdua sedang berada di pesawat, karena pasti informasi tentang misi ini telah dibocorkan oleh seseorang. Lebih baik mereka berdua keluar dari pekerjaan mereka dan menjadi warga sipil biasa dengan memanfaatkan situasi saat ini, karena pasti mereka berdua akan dianggap tewas akibat kecelakaan tersebut. Mereka harus memutuskan semua kontak mereka terhadap orang-orang yang mereka berdua kenal, termasuk Chuck yang selama ini selalu menjadi penghubung pekerjaan mereka. Emily setuju dengan apa yang disarankan oleh Matt, meskipun untuk kedepannya dia tidak akan bisa lagi menghubungi ibunya, karena yang terpenting bagi dirinya saat ini adalah dia bisa hidup bersama dengan Matt. Somebody tell me what day it is, girl. 15 tahun pun berlalu semenjak peristiwa waktu itu. Matt dan Emily sekarang menjalani kehidupan seperti layaknya warga sipil pada umumnya. Matt kini menjadi pelatih sepak bola di sekolah tempat anak mereka berdua bersekolah, sedangkan Emily menikmati perannya sebagai ibu rumah tangga. Mereka berdua juga telah dikaruniai oleh dua orang anak bernama Alice dan Leo yang tanpa mengetahui masa lalu dari kedua orang tuanya. Matt dan Emily memang sengaja tidak memberitahukan pekerjaan mereka dulu kepada kedua anaknya, karena mereka takut orang-orang dari masa lalu mereka berdua akan datang hingga menyebabkan sesuatu hal yang bisa menyebabkan keselamatan mereka semua menjadi terancam. Tetapi apa yang mereka lakukan itu ternyata malah menjadikan bumerang bagi mereka berdua. Sebab di usia anaknya yang semakin bertambah, anak-anak mereka terus menyadari keanehan-keanehan dan perilaku dari kedua orang tuanya. Perilaku dan pergaulan anak remaja saat ini yang jelas jauh berbeda dibandingkan ketika saat Emily dan Matt remaja dulu, membuat Emily merasa kalau putrinya sudah tidak sedekat lagi dengan dirinya seperti dulu. Dia lalu mencoba untuk mendekatkan lagi hubungan di antara mereka berdua dengan mengajak putrinya untuk menonton film kesukaan ibunya setelah pertandingan sepak bolanya hari ini. Namun Alice mengatakan kepada ibunya kalau malam ini dia akan belajar di rumah temannya, jadi ibunya tidak perlu repot-repot untuk menyiapkan acara dengannya, apalagi dia tidak suka dengan film yang selalu ditonton ibunya tersebut. Sesampainya di halaman sekolah Alice dan Leo, Matt bertanya kepada Leo tentang mengapa dia masih menggunakan cincin yang ada di jempolnya.
Leo mengatakan kalau dirinya terasa sangat keren ketika cincin ini dipakai oleh dirinya. Apalagi cincin ini bisa memantau pola tidurnya, asupan oksigennya, hingga tekanan darah miliknya. Sebagai orang yang dulu pernah berkecimpung dalam pekerjaannya menjadi seorang mata-mata, Matt mengatakan kepada putranya kalau cincin itu tidaklah penting untuk dipakainya saat ini. Apalagi di usianya yang baru menginjak 12 tahun, tekanan darahnya bisa dipastikan normal layaknya manusia pada umumnya. Matt dan Emily yang masih berada di sana sambil menunggu kedua anak mereka masuk ke dalam kelas mereka, tak sengaja melihat Alice berciuman dengan teman sekelasnya yang tentu saja membuat mereka terkejut, marah, tapi tidak tahu harus berbuat apa-apa. Hingga Alice menelepon kedua orang tuanya untuk menanyakan tentang apa yang sedang mereka lakukan dari dalam mobil, karena mereka terlihat sangat menakutkan lantaran membawa teropong di area sekolahan. That is so creepy. Are those binoculars? You gotta be more discreet. What does that actually mean? She doesn't even know what it means. Malam harinya ketika Emily disibukkan dengan kegiatannya menjadi seorang ibu rumah tangga, tak sengaja dia mendengarkan suara notifikasi puluhan pesan yang masuk ke ponsel milik Alice. Namun itu juga terhubung dengan laptop milik Alice. Emily yang penasaran berusaha untuk membuka laptop milik putrinya, meskipun dia takut kalau putrinya sampai tahu kalau ibunya sudah mencoba untuk membuka laptop milik dirinya. Dia berusaha memecahkan kode sandi laptop milik putrinya, hingga Matt tiba-tiba muncul di dekatnya, bertanya tentang apa yang sedang istrinya lakukan terhadap laptop milik Alice. Emily mengatakan kepada Matt kalau Alice telah berbohong kepada mereka berdua. Dia tidak belajar di rumah temannya, melainkan berada di suatu tempat yang kemungkinannya adalah sebuah klub malam. Emily masih berusaha untuk mencari kode sandi laptop milik Alice, hingga dia tak sengaja menemukan secari kertas bertuliskan satu kata tentang dirinya. What? Mom sucks. Let me try this. There you go. That's what you get. You shouldn't be snooping. Meskipun Emily sangat kesal karena putrinya mungkin sedikit membenci dirinya, tetapi itu tidak menyurutkan niatan Emily untuk mengetahui apa isi percakapan chat pribadi putrinya. Setelah beberapa saat membaca pesan tersebut, mereka berdua menemukan sebuah kata yang terasa aneh bagi mereka, bertuliskan hidup kiamat kimia. Leo yang tak sengaja mendengarkan hal tersebut dari ruangan dapur, tak percaya mendengar kata-kata itu lagi setelah setahun lamanya. Karena yang dia tahu, kiamat kimia telah berhenti setahun yang lalu. Leo tidak tahu ada apa di sana, tetapi mungkin itu ada hubungannya dengan seorang gadis bernama Molly. Segera setelah itu, Matt dan Emily pun menuju ke pusat kota Adamas untuk mencari keberadaan Alice yang terlacak melalui perangkat GPS yang telah mereka pasang diam-diam di ponsel putri mereka. Dan ternyata, lokasi yang mereka tuju merupakan tempat klub malam yang paling terkenal di kota tersebut. Mereka berdua pun lalu masuk ke dalam klub malam tersebut untuk mencari di mana keberadaan putri mereka. Dan setelah beberapa saat mereka berdua mencari, Alice pun terlihat sedang minum-minum bersama dengan teman-temannya yang berada di lantai 2. She's up there. Alice Emilia Reynolds. Let's Alice sangat terkejut melihat kedua orang tuanya bisa berada di tempat tersebut. Bahkan dia menganggap kalau keberadaan orang tuanya di sana malah hanya membuatnya malu saja. Kedua orang tuanya tidak peduli tentang bagaimana pikiran Alice terhadap mereka saat ini. Karena yang terpenting bagi mereka, mereka berdua bisa membawa putri mereka segera keluar dari klub malam ini. Teman-teman pria Alice tidak akan membiarkan Alice untuk pergi dari sana. Bahkan mereka menghina kedua orang tuanya karena menganggap keberadaan mereka di sini hanya mengotori lantai klub malam ini. Apalagi sebagai orang tua, cocoknya mereka berdua duduk bersantai sambil menonton televisi di ruangan tamu. Emily dan Matt sebenarnya tidak terlalu peduli dengan bagaimana teman-teman Alice menghina mereka berdua. Namun ketika Michael malah menarik tangan Alice untuk tetap berada di dalam klub ini, jelas membuat Emily dan Matt naik darah yang lalu menghajar mereka semua. Selama perjalanan pulang, Meg dan Emily bertanya kepada putrinya tentang bagaimana dia bisa masuk ke dalam sana padahal usianya baru menginjak 14 tahun. Alice pun mengatakan kalau dia mempunyai KTP palsu untuk bisa masuk ke dalam sana. Tetapi yang membuat Alice penasaran adalah kenapa bisa orang tuanya tahu kalau dia berada di dalam klub malam tersebut. Apakah orang tuanya telah meretas laptop miliknya? Alice menduga kalau ibunya kesal kepadanya setelah dirinya bisa bersenang-senang di dalam klub malam dibandingkan ibunya yang hanya seharian di rumah saja. Alice juga penasaran tentang bagaimana orang tuanya bisa melumpuhkan orang-orang tersebut. Padahal setahu dirinya, kedua orang tuanya tidak pernah menunjukkan kepada anak-anaknya cara bertarung menggunakan tangan kosong.
Emily pun mengatakan kalau apapun yang ada di rumah mereka adalah milik kedua orang tuanya termasuk dengan laptopnya. Jadi tidak ada masalah jika mereka harus membuka laptop tersebut. Dan untuk perkelahian tadi, dulu ketika kedua orang tuanya berada di Korps Perdamaian, mereka pernah ikut kelas taekwondo. Jadi setidaknya mereka mempunyai kemampuan untuk melakukan pertarungan dengan tangan kosong. Lebih baik saat ini putrinya merenungi semua kesalahannya, karena apa yang telah dilakukan oleh kedua orang tuanya itu hanyalah demi masa depan putrinya. Alice yang merasa kalau ini adalah ulah adiknya mendatangi kamarnya untuk bertanya tujuan dirinya dengan mengadukan dirinya. Alice pun juga meyakini kalau yang telah memberikan kata sandi laptop miliknya adalah adiknya tersebut. Padahal jika semua perangkat yang dimilikinya diawasi oleh kedua orang tua mereka, maka miliknya pun akan berlaku hal yang sama. Leo pun mengatakan kalau dia tidak peduli dengan kehidupan sosial kakaknya. Apalagi kata sandi miliknya jelas berada di tempat yang bisa ditemukan siapapun dengan mudahnya. Kakaknya tidak perlu mengkhawatirkan tentang bagaimana perangkat miliknya, karena semua perangkatnya telah ditambahinya dengan 2 kunci akses keamanan. Emily yang merasa sudah lama sekali tidak pernah merasakan perasaan melegakan seperti ini, ingin sekali melakukan hal ini lagi. Jantung berdetak lebih kencang, seperti merasa dibutuhkan dan ingin pergi ke Amerika Selatan untuk melakukan hal gila yang dulu pernah mereka berdua lakukan. Matt berusaha untuk menenangkan istrinya kalau mereka sudah tidak seperti dulu lagi, karena yang terpenting saat ini mereka berdua bisa menjaga anak-anak mereka dari ancaman yang mungkin mendatangi mereka. Daripada hal tersebut mengganggu pikirannya, suaminya pun bersedia untuk menjadi pelampiasannya malam ini agar pikiran istrinya bisa tercurahkan. Oh my god. They're too much. Keesokan harinya, seseorang datang ke rumah mereka berdua dan ternyata itu adalah Chuck, mantan rekan kerja mereka di MI6. Matt sangat terkejut melihat Chuck berada di depan pintu rumahnya, karena kenapa bisa dia menemukan keberadaan mereka di sini. Chuck lalu menunjukkan Matt sebuah rekaman video saat mereka berdua berkelahi di klub malam tersebut, yang tak sengaja direkam oleh salah satu pengunjung di tempat tersebut. Chuck mengatakan kepada mereka berdua, kalau dia saja bisa menemukan mereka semudah ini, apalagi dengan musuh-musuh mereka. Selama 15 tahun, mereka diburu oleh para mafia seluruh dunia, demi kunci ICS yang mereka ambil dari Gore. Dulu sesaat setelah dia mendapatkan kabar kalau pesawat yang dinaikinya kecelakaan, Chuck bersama timnya telah mencari kunci tersebut bertahun-tahun di bekas lokasi jatuhnya pesawat. Tetapi dia tidak dapat menemukan keberadaan kunci tersebut. Koper tempat penyimpanan kunci tersebut memang ditemukan, namun di dalamnya tidak ada kunci tersebut. Baron lah yang telah mengatur pesawat mereka berdua, dan Chuck menduga kalau dia jugalah yang telah mengkhianati mereka berdua. Mata-matanya terpercaya, dan saat ini Baron telah bekerja sama dengan Gore demi mengejar mereka berdua dan kuncinya. Namun belum juga cukup bercerita banyak hal lagi tentang keadaan saat ini, tiba-tiba sebuah peluru menembus lehernya. Matt dan Emily yang menyadari kalau keberadaan mereka saja bisa ditemukan begitu cepat oleh para tentara bayaran tersebut, lalu segera menuju ke sekolahan anak-anak mereka untuk menjemput mereka segera dan membawa mereka keluar dari kota ini. The kids. Yeah. Let's go. Selama perjalanan mereka menuju ke sekolah, Matt terpaksa bercerita kepada istrinya kalau kunci itu telah dia ambil sesaat sebelum pesawat itu jatuh. Matt terpaksa menyembunyikan fakta tersebut dari dirinya, karena dia tidak ingin kunci tersebut jatuh ke tangan yang salah atau istrinya kepikiran terus tentang ancaman yang mungkin tiap hari datang mendatangi mereka. Sekarang yang diperlukan oleh mereka hanyalah jaminan keselamatan mereka jika mereka bisa menyerahkan kunci tersebut kepada MI6. Kunci tersebut saat ini berada di tempat yang sangat aman, tepatnya kunci tersebut berada di rumah ibunya di Inggris. Lebih baik saat ini mereka tidak perlu meributkan apa yang sudah terjadi pada mereka, karena yang terpenting saat ini mereka segera menjemput anak-anak mereka di sekolah dan membawa mereka terbang menuju ke Inggris. Are you kidding me? Hey kids, early pickup today. You too. Let's go.
Setelah berhasil menjemput kedua anak mereka di sekolah, mereka semua kini berada di bandara untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju ke Inggris. Alice bertanya kepada ayahnya tentang bagaimana dengan sekolah mereka, apalagi tim sepak bola mereka saat ini masuk playoff kejuaraan nasional. Matt mengatakan kalau sekolah dan sepak bola untuk sementara akan dihentikan, karena yang terpenting saat ini adalah keluarga mereka akan berlibur ke Inggris mengunjungi nenek mereka. Tentu saja mendengar kata nenek mereka masih hidup membuat Alice dan Leo sangat terkejut, karena setahu mereka, ibu mereka pernah mengatakan kepada mereka berdua kalau nenek mereka sudah lama meninggal. Emily berusaha menjelaskan kepada kedua anaknya kalau dia tidak bermaksud untuk berbohong tentang keadaan nenek mereka, karena Emily hanya tidak ingin nenek mereka hadir di kehidupan mereka. Di dalam pesawat penerbangan menuju ke Inggris, Emily bertanya kepada Matt apakah ini saatnya mereka memberitahu kepada kedua anak mereka tentang siapakah mereka. Matt lalu menyarankan istrinya, kalau untuk saat ini biarlah semua berjalan seperti biasanya. Apalagi sudah 15 tahun mereka merahasiakan masa lalu mereka kepada kedua anaknya. Mereka sudah menjalankan peran sebagai orang tua yang hebat selama ini, sehingga membuat kedua anak mereka menjadi pintar dan hebat meskipun dengan membohongi mereka. Hello. Thank you, Mrs. Baker. Thank you. Setelah berhasil melewati pos pemeriksaan paspor, Matt dan Emily lalu segera mengajak kedua anaknya untuk segera pergi dari sana dengan menaiki bis bandara. Karena mereka berdua menyadari kalau keberadaan mereka di sana pasti akan segera diketahui oleh orang-orang yang sangat menginginkan kunci ICS yang selama ini dibawa oleh mereka. Termasuk para agen MI6 beserta dengan para gangster-gangster yang sudah sangat lama menginginkan kunci tersebut. Termasuk Gore yang sudah mengirimkan bawahannya ke bandara untuk memantau kemana Matt dan Emily pergi. Well, looks like this is our stop. Oh, pardon me. So sorry. What do you think? Hot. Yes. This is our rental car? Yeah, I remember them. Good-looking family. Setelah mengecek kamera pemantau yang ada di bandara untuk memastikan kalau Emily dan Matt sudah berada di Inggris, baru lalu memerintahkan Wendy untuk mengecek setiap sudut CCTV yang ada di bandara, termasuk melacak ponsel dan sidik jari digital karena Baron merasa kemunculan mereka yang tiba-tiba setelah 15 tahun lamanya pasti ada hubungannya dengan kunci ICS. Di dalam perjalanan mereka menuju ke rumah ibu Emily, Emily meminta kedua anaknya untuk menyerahkan ponsel-ponsel mereka dengan alasan kalau selama berada di sini, mereka harus saling mengenal lebih jauh pribadi anggota keluarga mereka. Padahal sebenarnya, Emily dan Matt hanya ingin membuang SIM card mereka agar MI6 tidak bisa melacak keberadaan mereka melalui sambungan internet. Need gas. Do we have some cash? Yeah, pass me my bag. Mereka lalu mampir di sebuah pom bensin untuk mengisi bahan bakar mobil tersebut dan juga mencari beberapa camilan sebagai teman perjalanan panjang mereka. Sementara Matt dan Emily menunggu di luar sambil mengisi bensin mobil yang mereka curi, Alice dan Leo masuk ke dalam minimarket pom bensin untuk mencari beberapa camilan dan juga makanan sambil menunggu ayahnya selesai mengisi penuh tangki bensin mobil tersebut. Alice yang berhasil mengambil paspor milik adiknya karena curiga dengan tingkah laku kedua orang tuanya menemukan sesuatu yang mengejutkan. Kalau ternyata paspor yang mereka gunakan adalah palsu. Alice pun berpikir kalau kedua orang tua mereka adalah penjahat dan mereka berdua mungkin selama ini bukanlah anak mereka, melainkan anak yang telah diculik ketika mereka berumur 1 bulan. Leo hanya tertawa mendengar pemikiran dari kakaknya, karena itu tidaklah mungkin melihat kedua orang tuanya yang setiap hari hanya menonton televisi. Jangankan untuk membunuh, bermain game dengan dirinya saja ayahnya selalu kalah, apalagi ibu mereka yang hanya di rumah setiap harinya. Wait, you can get online with that thing? So how long do you think we have? Matt mengatakan kepada Emily kalau mereka hanya mempunyai waktu sekitar 45 menit saja sebelum pengenalan wajah menandai mereka di imigrasi. CCTV di luar bandara akan memberikan waktu mereka sekitar 1,5 jam lagi. Lalu dengan menggunakan mobil, paling lama mereka bisa terdeteksi sekitar 30 menit lagi. Mungkin yang mengincar mereka bukan hanya MI6 saja. Jadi mereka harus segera mengambil kunci tersebut agar bisa mereka serahkan ke CIA untuk mendapatkan kehidupan mereka kembali. Mereka tahu kalau mereka berdua bukanlah orang yang baik untuk kedua anak mereka, tetapi mereka akan mengusahakan yang terbaik untuk kedua anak mereka. Tak berselang lama, Matt dan Emily dikepung oleh beberapa orang menggunakan motor di pom bensin tersebut yang ternyata mereka semua adalah gangster Volca yang berhasil mengikuti kemana mereka berdua pergi. Sementara itu, Baron yang masih mencari-cari kemana Matt dan Emily pergi mendapatkan telepon dari seseorang yang memberitahukan kepadanya kalau Matt dan Emily kini berada di SPBU 5 kilo arah ke utara.
It's not that bad. Come on, go. Buckle up. Setelah berhasil melumpuhkan para anggota gangster Volca, mereka semua pun lalu segera bergegas untuk pergi dari sana menuju ke tempat Ibu Emily. Namun ketika mobil mereka berhenti di persimpangan jalan, Baron beserta dengan yang lainnya juga telah sampai di sana untuk menangkap mereka. That's Baron. Turn it around. What is going on? Why are you trying to kill those people? Alice dan Leo yang sangat ketakutan lalu bertanya kepada orang tuanya tentang siapakah mereka sebenarnya. Karena melihat dengan apa yang dilakukan orang tuanya tadi, itu seperti bukanlah orang tua yang mereka kenal selama ini. Matt dan Emily akhirnya mengaku kepada kedua anaknya kalau mereka dulunya adalah agen QRN, sebuah agen rahasia tidak resmi yang bergerak cepat untuk agensi-agensi dunia seperti CIA ataupun MI6. Yang mengejar mereka bukanlah mata-mata seperti yang dulu orang tuanya kerjakan, tetapi lebih mirip teroris ataupun tentara bayaran. Matt dan Emily meminta maaf kalau selama ini telah menyembunyikan hal tersebut dari mereka. Itu dikarenakan mereka hanya ingin kedua anaknya dijauhi mara bahaya yang mungkin bisa setiap saat datang menghampiri mereka. Sejauh ini mungkin mereka berhasil bersembunyi dari orang-orang yang mengejar mereka. Tetapi gara-gara Alice dan Leo menggunakan internet saat berada di pom bensin, keberadaan mereka pun akhirnya bisa terekspos oleh mereka. Maka selama mereka berada di sini, mereka dilarang lagi menggunakan internet, termasuk konsol game yang terhubung dengan internet. Touch imprisoning. Wendy yang curiga terhadap Baron lalu bertanya kepadanya tentang dari mana dia bisa mendapatkan informasi keberadaan dari Matt dan Emily, padahal mereka belum sempat untuk meretas konsol game anak mereka. Baron mengatakan kalau dia telah lama menyadap ponsel milik Volca, orang yang dulu hampir mendapatkan kunci ICS dan kini mereka sedang berusaha untuk mencoba mengambilnya lagi. Scott lalu menemui mereka berdua untuk memberitahukan kepada mereka kalau dia telah berhasil meretas konsol game milik anak Matt dan Emily. Mungkin dengan melacak ini, mereka akan segera menemukan di mana keberadaan Matt dan juga Emily. Alice, we're here. Come on. You gotta put in the code. All right, kids, let's go meet Granny. Grandma's house is sick. Mereka semua pun kini akhirnya telah sampai di rumah Ibu Emily yang terlihat sedang melakukan rutinitas hariannya dengan menembaki burung yang melintasi kawasan rumahnya. Gini tak menyangka kalau putrinya itu mau kembali menginjakan kaki ke rumah ini. Apalagi melihat kedua cucunya itu kelihatan lebih besar daripada yang terlihat di foto. Matt lalu mengaku kepada Emily kalau selama ini dia selalu mengirimkan foto anak-anak mereka kepada nenek mereka. Tujuannya agar Gini bisa melihat cucu-cucunya tumbuh meskipun hanya lewat foto. Gini tidak tahu alasan mereka datang ke rumah ini tiba-tiba, tetapi dia akan menyambut mereka layaknya sebuah keluarga. Emily, you do remember your home. Sesampainya di dalam rumah, Matt lalu mengutarakan niatannya yang datang ke rumah ini hanya untuk mengambil sesuatu milik mereka. Mereka tak bisa berlama-lama di rumah ini. Jadi setelah Matt mengambil barang miliknya, dia beserta dengan yang lainnya akan segera pergi dari sini. Tak bersama lama, Nigel yang merupakan kekasih Gini mendatangi mereka yang lalu memperkenalkan dirinya di hadapan mereka semua. Nigel mengatakan, selain dia adalah kekasih dari Gini, Nigel merupakan sebuah proyek rahasia pelatihan Gini. Jadi kapanpun Gini menilai kemampuannya sudah pantas, dia akan kapan saja memasukkannya ke dalam MI6. Tak ingin waktu mereka terbuang sia-sia, Matt lalu meminta Nigel untuk mengajak kedua anaknya berkeliling tempat ini. Sementara dia akan menyelesaikan urusannya dengan Gini. Do you want to come to my cool office? Come on. Sementara itu di tempat yang berbeda, Baron berhasil melacak keberadaan konsol game Leo yang terbawa oleh sebuah truk pengangkut barang. Baron sebenarnya sudah menduga kalau Matt menyadari keberadaan mereka bisa terlacak oleh perangkat elektronik sehingga malam itu dia membuangnya. Wendy lalu menemui Baron untuk memberikan dia sebuah gambaran satelit dalam melacak Land Rover yang dibawa oleh keluarga Matt sebelum menghilang karena tertutup oleh awan. Dalam radius 8 km dari sini, ada beberapa tempat yang kemungkinan mereka singgahi, yaitu pabrik senjata lama, peternakan, arena pacuan kuda, dan sebuah lokasi milik organisasi nirlaba Fox Hunter, yang ternyata pemiliknya adalah Ginny Curtis, sang wanita legenda dari MI6.
She's an MI6 girl boss, a legend. Baron yang menyadari kalau urusannya akan semakin rumit bila harus berhadapan juga dengan Ginny, lalu meminta Wendy untuk menyiapkan 3 tim untuk memeriksa lokasi tersebut. Namun dia sendiri tidak akan ikut ke sana sebelum dia mendapatkan izin dari atasannya karena dia tidak ingin mempertaruhkan karirnya hanya untuk menyerbu rumahnya. Tak lama setelah Wendy pergi dari sana, Baron pun menelepon seseorang untuk memberikan sebuah informasi kepadanya kalau dia telah menemukan sesuatu. This is your office? Nigel mengajak Alice dan Leo masuk ke dalam ruang kerjanya untuk melihat apa saja yang telah dia ciptakan di tempat itu. Meskipun sebenarnya keahlian Nigel hanyalah berbicara omong kosong. Alice yang tidak tertarik dengan semua itu memilih untuk pergi dari sana, mencari kamar mandi agar dia bisa membasahi badannya setelah seharian mengalami kejadian yang belum pernah terjadi selama hidupnya. Sementara itu di ruang dapur, Matt mengatakan kepada Ginny kalau barang yang akan diambilnya dari tempat ini adalah kunci ICS, yang tentu saja membuat Ginny sangat terkejut karena sebuah benda yang sedang dicari oleh seluruh dunia berada di rumahnya selama ini. Ginny pun menganggap kalau pada akhirnya seorang anak pun akan kembali kepada ibunya, meminta pertolongan kepada orang tuanya. Emily seperti merasa tersindir dengan perkataan ibunya tersebut, karena yang perlu ibunya tahu, dia berusaha seumur hidup untuk tidak menjadi ibu seperti dirinya. Ibu yang tidak pernah hadir di kehidupan anaknya, karena lebih memilih karir dibandingkan keluarga. Ginny pun hanya tersenyum mendengar hal tersebut, dan bertanya kepadanya tentang bagaimana hasilnya. Apakah metode yang diterapkannya mampu membuat putrinya menyayanginya? Mereka berdua tidak akan jauh berbeda, yang sama-sama akan menjadi ibu yang dibenci oleh putrinya, meskipun dia mencoba selalu ada untuk putrinya. Gadis remaja adalah pemberontak, baik ibunya, dirinya, ataupun putrinya. Sekarang ibunya hanya ingin menghabiskan waktunya dengan cucu-cucunya, karena ibunya merasa kalau dia tidak akan mempunyai kesempatan lagi setelah ini. Ginny lalu menemui Alice yang terlihat sedang melihat-lihat foto masa lalu ibunya sebelum dia pergi ke sekolah asrama di Amerika. Ginny bercerita kepada cucunya kalau dulu neneknya itu tidak pernah hadir dalam kehidupan ibunya. Jadi mungkin itu yang membuat hubungan mereka berdua serasa jauh. Ginny menyadari kalau cucunya tidak membenci ibunya. Begitu juga ibunya yang tidak membenci dirinya. Meskipun hubungan mereka tidak terlalu baik. Neneknya berharap kalau untuk kedepannya hubungan keluarga mereka akan menjadi lebih baik daripada sekarang. Dan mereka bisa berkumpul layaknya sebuah keluarga yang hebat. Sementara itu, tak peduli dengan bagaimana omongan dari ibunya, Emily dan Matt pun segera bergegas menuju ke tempat di mana Matt menyembunyikan kunci ICS tersebut. Is it there? Setelah berhasil mengambil kunci ICS tersebut, Matt dan Emily pun segera kembali menuju ke rumah Ginny karena mereka menyadari kalau ada beberapa tamu tak diundang telah sampai di rumah Ginny. Mereka lalu menemukan keberadaan Ginny dan Nigel yang terikat di dalam dapur, yang lalu setelah melepaskan ikatan mereka, Matt dan Emily segera mencari di mana keberadaan anak mereka. Matt dan Emily meminta kepada mereka semua untuk melepaskan kedua anak mereka. Karena jika mereka menuruti permintaannya, maka kunci ICS yang mereka cari akan diserahkannya kepada mereka. Emily memohon kepada Baron untuk keluar saja dari balik dinding ruang tamu, agar mereka bisa berdiskusi menemukan jalan keluarnya. Tetapi ternyata, orang yang muncul dari balik tembok tersebut adalah Chuck. Baron, get out here. Oh, guys. Sorry to disappoint you. Chuck! Chuck lalu bercerita kalau dia harus melakukan sandiwara ini agar mereka berdua mempunyai motivasi untuk membawanya ke kunci ICS. Orang-orang yang menembaknya semua adalah orang-orang yang bekerja di bawah perintahnya. Dia telah menggunakan efek khusus ketika waktu itu agar bisa tambah meyakinkan pikiran mereka berdua tentang semua ini. Baron sebenarnya orang yang bersih. Dia hanya memanfaatkan nama Baron sebagai musuh mereka agar mereka berdua tidak menghubungi unit lamanya. Dan selama ini, Baron bekerja sendirian untuk melacak keberadaan Gore dan juga gangster Volka. Sementara itu, di ruang dapur, Ginny berusaha melumpuhkan dua tentara bayaran yang tidak menyadari kalau ikatan di tangannya telah lepas. Claire. What happened to you? Chuck mengatakan kalau dia melakukan ini karena itu semua adalah kesalahan mereka berdua. Dulu dua agen terbaiknya diculik saat dijemput, lalu mereka dianggap mati dan kuncinya pun juga menghilang. Agensi menyalahkannya, yang lalu memecatnya secara tidak terhormat hingga menyebabkan dia kehilangan uang pensiunnya, rumahnya, pernikahannya, dan semuanya.
Give us our kids, Chuck. Here's how this is going. Chuck! Setelah berhasil melumpuhkan Matt dan Emily, Chuck lalu bergegas pergi dari sana dengan membawa Alice dan juga Leo sebagai sandera mereka menggunakan helikopter miliknya. Tak berselang lama, Matt dan Emily pun tersadar dari pingsannya, yang kemudian mengajak Ginny dan Nigel untuk melihat CCTV keberadaan helikopter yang menculik anak mereka. Matt niatnya adalah ingin melacak nomor ekor helikopter tersebut, agar bisa dilacak oleh mereka. Namun karena jaraknya terlalu jauh, dia tidak bisa mendapatkan apa-apa di sana. Mereka semua agak frustasi, lantaran belum bisa menemukan petunjuk keberadaan Alice dan juga Leo. Tetapi ketika mereka mencoba merewind kembali CCTV tersebut, Matt menyadari kalau Leo memberikan petunjuk melalui cincin kesehatan miliknya. Setelah beberapa saat mencari di mana keberadaan cincin milik Leo, mereka pun akhirnya menemukan kalau lokasi Leo dan Alice saat ini ada di gedung Ted Modern yang kebetulan tempat itu malam ini tutup karena ada sebuah acara formal besar di tempat tersebut. Matt lalu minta Nigel untuk menyiapkan setelan baju pesta untuk mereka agar malam ini mereka bisa masuk ke dalam sana untuk menyelamatkan kedua anak mereka. Chuck lalu menelpon Volka untuk mengabari dirinya kalau dia akan meninggalkan dirinya jika dia tidak hadir dalam pelelangan ini. Chuck tidak peduli dengan bagaimana dia sangat menginginkan kunci ini, karena bagi dirinya, uang adalah segalanya. Khawatir kunci itu akan dijual kepada orang lain, Volka pun lalu menelpon anak buahnya yang berada di sana, dan memerintahkan mereka untuk merebut kunci tersebut dengan paksa. Sementara itu, di dalam gedung tersebut, Daphne berada di suatu ruangan untuk menunggu perintah bosnya, memamerkan cara kerja ICS kepada para calon pembeli kunci tersebut. Chuck lalu mengatakan kepada 4 calon pembelinya, kalau dia akan menunjukkan kepada mereka sebuah pertunjukan dari sebuah barang yang akan mereka beli. Ladies and gentlemen, I promised you a show, and you just look out across the city, please. Step 2, Daphne. And ours. Matt dan Emily yang sudah berada di dalam gedung tersebut pun menyadari kalau Chuck sudah melakukan demo kepada para calon pembeli kunci ICS. Namun mereka berdua tidak terlalu peduli dengan hal tersebut karena yang terpenting bagi mereka adalah menemukan di mana keberadaan kedua anak mereka, hingga tak sengaja mereka berdua melihat keberadaan anak buah Chuck di dalam sebuah lift. Chuck mengatakan kepada pembelinya kalau bukan hanya listrik yang bisa mereka kendalikan, namun mereka juga bisa mengendalikan palang sungai Thames, sebuah barier pencegah air samudera Atlantik membajiri kota besar ini. Jadi dengan kunci yang dia tawarkan, mereka mempunyai kuasa untuk mematikan atau menghidupkannya kapan saja mereka mau. Chuck mengatakan kalau yang dia tawarkan kepada mereka itu bukan hanya sebatas diska keras atau serangkaian kode, melainkan sebuah kekuasaan yang mutlak. Jadi siapapun yang nantinya akan memenangkan lelang ini dimohon memberikan waktu kepada orang-orang yang kalah dalam lelang untuk mengungsi dari negara ini. Sesampainya Emily dan Matt di sebuah lantai, perjalanan mereka sempat terhenti oleh beberapa pengawal Chuck yang menjaga lantai tersebut. Namun sebagai agen QR terbaik yang pernah ada, nampaknya itu bukanlah menjadi sesuatu yang sulit untuk mereka berdua. And what if we don't? Where do you think you're going? Setelah berhasil melumpuhkan anak buah Chuck yang berada di lantai tersebut, Matt dan Emily pun tak sengaja bertemu dengan Baron bersama dengan timnya yang juga telah sampai di tempat tersebut. Tujuannya ke sini bukanlah untuk menangkap mereka berdua, melainkan Chuck yang ternyata adalah dalang di balik semua ini. Silahkan urusi urusan mereka berdua sendiri, sedangkan MI6 akan mengurusi urusan yang menjadi tanggung jawab mereka. Matt dan Emily berusaha untuk mengejar Chuck yang mencoba kabur dari sana dengan membawa kedua anak mereka. Namun di tengah-tengah pengejaran tersebut, dua anak buah Volka telah berada di sana, bermaksud untuk menghadang pengejaran mereka. Tetapi untung saja, Ginny telah bersiap dari kejauhan dengan senapan jarak jauhnya. I wouldn't move if I was you. She's still a damn good shot. Dengan menggunakan motor anak buah Volka, Matt dan Emily berusaha mengejar pelarian Chuck melewati jalur air. Akan tetapi usaha mereka berdua juga harus mendapatkan rintangan, lantaran beberapa anak buah Volka tengah berupaya menghentikan aksi mereka. Daphne, meet me at the rendezvous point and bring the key. You gotta get on that boat! The room's empty. No sign of the key. Hey! Hey!
Nigel bertanya kepada Ginny tentang apa yang harus dia lakukan, karena dia sudah mempersiapkan dirinya untuk beraksi kali ini. Ginny yang menyadari kemampuan Nigel hanya biasa saja, memintanya untuk tetap berada di tempat tersebut sambil menunggu perintah dari dirinya. Akan tetapi, tak berselang lama, Daphne tiba-tiba muncul di dekatnya dan nampak berusaha akan lari dari sana dengan membawa kunci yang sedang dicari seluruh dunia. Whoa. Nigel lalu menelepon Ginny untuk mengabarinya kalau sekarang dia telah mendapatkan kunci tersebut. Ginny pun sangat senang mendengar hal tersebut. Ia lalu memerintahkannya untuk menutup palang pintu air agar Chuck tidak bisa lari dari sana. Namun karena kemampuan Nigel hanyalah tentang dasar basic komputer, dia pun bingung dengan apa yang harus dilakukannya. Ternyata sesuatu yang tak disengaja dilakukan oleh Nigel itu berhasil membuat palang pintu air tersebut menutup. Emily pun lalu memerintahkan kedua anaknya untuk bersiap karena dia akan melemparkan kedua anaknya ke sungai. Sementara dirinya akan tetap berada di sini bersama dengan ayah mereka menyelesaikan urusannya terhadap Chuck. Did I do it? Today was incredible. Matt dan Emily sangat senang kedua anak mereka masih bisa selamat setelah kejadian ini. Bahkan kini terlihat hubungan di antara Emily dan Alice sudah begitu mencair, melebihi apa yang diharapkan oleh Emily sendiri. Kini yang melihat hal tersebut jelas sangat senang sekaligus iri, karena dia belum pernah merasakan kehangatan sebuah keluarga. Segera setelah itu, Matt pun mengatakan kepada keluarganya kalau urusan mereka belumlah selesai semuanya, karena mereka masih sempat ikut babak playoff sepak bola sekolah nasional. Okay. You know, she makes us, we win. Semua orang merayakan gol tersebut, kecuali tim musuh yang tertunduk lemas akibat gol yang dilesakan oleh Alice. Alice lalu meminta izin kepada ibunya, agar dia dan Leo diizinkan untuk belajar di rumah teman mereka, karena mereka harus mengejar ketertinggalan mereka di sekolah. Ibunya sempat meminta Alice untuk tidak berbohong jika dirinya ingin merayakan kemenangan tersebut bersama dengan teman-temannya. Namun Alice mengatakan kalau dia sungguh-sungguh ingin mengejar ketertinggalannya di sekolah, dan bertanya apakah hari Senin ibunya mempunyai waktu lowong untuk menonton televisi bersama dengan dirinya. Maybe we can watch a movie if you want. Hey, listen, our daughter killed it. Dan sebelum film berakhir, ketika mereka berdua berada di dalam mobil mereka, ternyata Baron telah berada di sana karena ada sebuah pekerjaan yang harus mereka selesaikan. Baron mengatakan kalau mereka tidak bisa menemukan jasad Chuck di sungai tersebut. Dan kenapa ini berhubungan dengan mereka? Karena Baron ingin Emily untuk merekrut anggota baru dari keluarganya. Bukan ibunya, melainkan ayahnya. Terima kasih seluruh sudah menonton rangkuman film yang Mas Aku persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!